Kemudian kita akan masuk teman-teman sekalian di hadis kita yang sekarang, semoga Allah berkahi, 383 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Terjemahannya, kata baginda Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. N-nya besar kata gati Allah. Maksudnya, demi Allah. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya niscaya kalian bisa saling mencintai? Tanda tanya. Lalu beliau jawab sendiri SAW, tebarkanlah, sebarkanlah salam di antara kalian semuanya. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan kepada kita satu lagi motivasi untuk menjalin ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan Islam, persaudaraan karena Allah. Dan memang hidup seorang muslim harus semuanya karena Allah. Apapun yang dikerjakan, membantu, menasihati, berkorban, royal dan loyal, semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Dia berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala, memberikan dia naungan di hari kiamat karena persaudaraannya itu. Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kunci untuk masuk ke dalam surga tidak ada yang lain kecuali beriman. Dan ini mutiara yang pertama dari hadis, yaitu kunci masuk ke dalam surga beriman. Dan konsep beriman dalam Islam adalah beriman dengan keenam rukun iman dan menjalankan kelima rukun Islam. Beriman tentang keberadaan Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, rasul-rasul yang diutus, hari kiamat dengan fenomenanya semua dari kematian sampai surga dan neraka, dan takdir baik juga takdir buruk. Kemudian juga menjalankan kelima rukun Islam. Dia faham tentang syahadat, dua kalimat syahadat, dia menjaga agar jangan sampai merusak la ilaha illallahnya, jangan sampai merusak Muhammad Rasulullahnya, lalu dia dahulukan dalam kehidupannya semua perintah Allah dan Rasulnya dan meninggalkan semua larangannya. Kemudian dia dirikan sholat, dia tunaikan zakat, dia puasa Ramadan, dia juga haji pada saat dia mampu. Jadi bukan berarti beriman dalam konsep yang lain. Sebab agama-agama lain seperti Yahudi dan Nasrani juga menggunakan istilah beriman, tapi bukan di sini yang dimaksudkan. Jadi konsep dasar masuk ke dalam surga adalah beriman. Dan ini juga yang dimaksudkan dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Pada saat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an." Ibnu Jud'an ini salah satu tokoh Mekah di masa jahiliyah yang sangat baik, sangat santun. Suka membantu orang, silaturahim keluarga, dermawan sekali. Saking dermawannya terkenal, di depan rumahnya, dia tinggal di salah satu bukit di Mekah yang cukup tinggi. Dia menyalakan api unggun di depan rumahnya dengan tujuan agar para musafir atau penduduk Mekah sendiri yang butuh bantuan makanan boleh datang ke rumah dia kapan saja. Bagaimana orang ini sangat dermawan. Luar biasa dermawannya. Tetapi perbuatan-perbuatan baiknya itu tidak bermanfaat bagi dia. Makanya Ummul Mukminin Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan Ibnu Jud'an? Orang yang sangat terkenal dengan kebaikannya. Dia kalau dalam Islam ini luar biasa gitu pahalanya. Luar biasa pahalanya." Maka kata Nabi SAW, semua itu tidak bermanfaat bagi dia. Karena dia belum pernah beriman. Ya. Jadi ini maksudnya beriman sesuai dengan konsep yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, mutiara yang kedua adalah kata Nabi SAW, "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak akan beriman, tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai. Siapa ini? Sesama muslim. Ini yang menjadi saksi bahasan kita. Jadi kita harus menjalankan cinta kita kepada sama muslim, baik yang umum, ukhuwah yang umum tadi saya katakan, ataupun ukhuwah yang khusus. Ukhuwah yang khusus artinya khusus ini
memang kita pilih orang-orang tertentu sama jenis kita yang lebih soleh atau soleha, ya, untuk menjadi sahabat dekat kita. Dia menjalin ukhuwah ini, baru kemudian sempurna imannya. Tidak ada dalam Islam itu eksklusif. Merasa diri tidak perlu bergabung sama kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan dianggap seseorang di antara kalian itu beriman sampai dia mencintai untuk saudaranya muslim apa dia cintai buat dirinya sendiri. Maslahat-maslahat yang dia suka untuk dirinya, dia juga ingin maslahat itu untuk muslimin yang lain. Mudarat yang dia khawatir menimpanya dan dia tidak suka, dia juga tidak mau timpakan kepada saudaranya muslim. Maka ini konsep dasar supaya kita bisa beriman untuk menyempurnakan iman kita. Makanya Nabi SAW menjadikan siapapun yang membantu saudaranya muslim ini keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang man-nafasa'an, ya, siapa yang memudahkan, mengeluarkan, ya, seseorang yang sedang susah, ya, dalam keadaan terlilit utang, ada masalah-masalah yang dihadapi dalam hidupnya, kemudian dia bantu, maka Allah akan keluarkan juga dia dari masalah-masalah pada hari kiamat. Siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan tutupi aibnya juga pada hari kiamat. Jadi konsepnya jelas. Bagaimana kita menjadikan ukhuwah itu sebagai pemicu iman kita sempurna. Dan iman ini teman-teman kalau sudah ada, apalagi levelnya sudah sangat tinggi di dalam hati kita, dalam jiwa kita, maka akan sangat mempermudah kita untuk mengamalkan perintah, menjalankan perintah, dan meninggalkan larangan sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Mutiara yang ketiga, yaitu potongan sabda Nabi SAW, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum afsyus salam bainakum. Maukah saya tunjukkan kepada kalian agar kalian mudah saling mencintai, yang merupakan kunci sempurnanya iman, yang merupakan iman itu kunci masuknya ke dalam surga. Mau nggak saya tunjukkan perbuatan kalian akan saling mencintai. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini sudah sering kita ingatkan teman-teman. Jangan lupa. Baik itu lisan atau tulisan. Terutama dengan orang-orang yang sering kita interaksi dalam keseharian. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, anak pada orang tua, saudara pada saudara, majikan dengan bawahan, atasan sama bawahannya, stafnya, staf sama atasannya, tetangga sama tetangga. Orang yang hampir setiap hari teman-teman sekalian kita interaksi dengan dia. Hampir setiap hari kita interaksi dengan dia. Orang-orang ini, ya, orang yang paling layak untuk kita mulai memberikan salam kepada mereka. Kita memberikan salam kepada mereka. Ya. Jadi jangan teman-teman telepon istri misalnya seorang suami, jangan lupa ya masak sebentar ya. Bahkan dia mendahulukan kata sayangnya. Jangan lupa masakin buat saya sayangnya sebentar. Tapi dia lupa salamnya. Salam itu lebih penting daripada kata-kata sayang dan cinta. Karena kita senang mendoakan saudara kita pasangan kita kebaikan. Assalamualaikum, semoga ketentraman, kebahagiaan, kemakmuran, dunia dan akhirat ada bersamamu. Kita doakan dia. Warahmatullah, semoga karunia Allah, rezeki Allah selalu ada padamu. Wabarakatuh, dan semoga kau selalu tercukupi. Berkah itu cukup. Ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian. Kalau satu hari seorang suami telepon 5 kali aja istrinya, berarti 5 kali dia doakan keselamatan dunia akhirat. 5 kali dia doakan rezeki buat istrinya, 5 kali dia doakan agar tercukupi kebutuhannya. Ini luar biasa keutamaannya. Begitu juga dengan istri pada suaminya. Tolong beliin saya ini ya, tolong jangan lupa ya, saya ada pesanan ini ya. Lebih baik daripada dia mengatakan sayang. Tetap dia gunakan sayang, cinta, apalah dia panggil kekasihnya. Yang halal tentunya. Tapi jangan lupa salam. Salam ini luar biasa. Penekanannya luar biasa. Nah. Maka ini poin yang perlu digarisbawahi. Perlu digarisbawahi. Begitu juga orang tua pada anak. Masuk ke kamar anak, masuk ke ruang makan, masuk ke ruang keluarga. Ucapkan salam. Seorang ayah, seorang ibu, biasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak juga biasakan mereka pada saat masuk ke kamar kita. Sebagai orang tua selalu salam. Saya selalu tekankan anak-anak saya. Masuk kamar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan setengah-setengah. Jangan cuma Assalamualaikum, lengkapkan. Karena Assalamualaikum 10 pahalanya. Warahmatullahi 10 pahalanya. Wabarakatuh 10 pahalanya. 30 pahala. Luput dari kita sayang sekali. Begitu juga atasan pada bawahan, majikan dengan pembantunya, ya, supirnya, atau staf itu kepada majikannya, tetangga dengan tetangga, saling sapa, saling salam. Jemaah masjid sama jemaah masjid. Ya. Bahkan disuruh salam dengan siapapun muslimin. Kenal atau tidak kenal. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjadikan ini salah satu program dia dalam keseharian. Kalau sudah selesaikan zikir pagi, dia sudah sholat duha, dia sudah kerjakan ibadah-ibadah yang dia memang rutin kerjakan. Dia keluar dari rumahnya, menuju ke ujung jalan. Kemudian dia kembali lagi hanya untuk mengucapkan salam kepada muslim yang dia temui. Begitu luar biasanya mereka mencari pahala dari salam ini. Begitu juga dengan hadis-hadis yang lain yang kata Nabi SAW. Semua ini hadis-hadis yang sahih insyaAllah. Kalau seseorang mau masuk rumahnya, kemudian dia ucapkan salam. Maka syaitan yang ada di sekitar rumahnya akan mengatakan, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng syaitan masuk ke dalam rumah. Ucapkan salam. Ya. Ini salam ini penting sekali. Simbol seorang muslim. Bahkan kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang Yahudi lebih cemburu kepada kalian dibandingkan ucapan salam kalian dan ucapan amin kalian di belakang imam. Ini poin yang jangan sampai luput teman-teman sekalian. Kadang-kadang dianggap remeh. Sering saya lihat itu. Orang telepon langsung. To the point bicara. Padahal sebenarnya harusnya dia salam terlebih dahulu. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis nomor 384. dari kita belajar tentunya. Semoga Allah berkahi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW. Anna rajulan zara akhan lahu fi karjatin ukhra. فأرصد الله له على مدرجته ملكا وذكر الحديث إلى قوله إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwa seseorang laki-laki mengunjungi saudaranya dalam kurung seagama sama Muslim yang ada di kampung lain. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk menemuinya di tengah perjalanan. Lalu kemudian perawi hadis menyebutkan hadis sampai pada ucapan malaikat tersebut, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintainya karenanya. Nah, hadis ini sudah pernah disebutkan di bab sebelumnya. Ya. Kalau Anda mau baca lebih lengkap, kita lihat ada footnote nomor 362, hadisnya 365. Kita coba buka kembali ya, hadis 365, biar lebih jelas. Di halaman 315 bagian pegang bukunya. Saya bacakan hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsalallahu ta'ala ala madrajatihi malakan, falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi? Qala la, ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Qala fa inni rasulullahi ilaika bi anna Allah kan ahabbaka kama ahbabtahu fi." Artinya bahwa seorang laki-laki mengunjungi seorang saudaranya dalam kurung sesama muslim yang berada di desa lain. Maka Allah Ta'ala mengutus satu malaikat yang menghadang perjalanannya. Ketika malaikat bertemu dengannya, maka malaikat pun bertanya, "Hendak kemana kamu?" Orang itu menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudara saya di desa ini." Maka malaikat bertanya lagi, "Apakah kamu mempunyai kepentingan yang hendak kamu tunaikan padanya?" Maka dia menjawab, "Tidak. Saya hanya mencintainya karena Allah." Maka malaikat berkata, "Sungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwa Allah benar-benar mencintaimu sebagaimana kamu mencintainya karenanya." Ya. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan gambaran kepada kita pelajaran pertama, pentingnya menjalin ukhuwah, persaudaraan. Bahkan persaudaraan ini teman-teman sekalian lintas rumah, lintas lingkungan kerja kita, lintas kota kita, bahkan lintas negara. Kalau ada orang
yang saleh, walaupun beda negara, muslim, salihah, beda negara, muslimah, tentu sama jenis laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, Anda boleh mengucapkan mencintai karena Allah. Anda boleh menjalin persaudaraan yang baik dengannya. Mungkin dia lebih saleh, mungkin dia lebih salihah. Dia lebih bagus sholat malamnya, dia lebih baik tingkat keimanannya. Sehingga dengan nasihat-nasihatnya, dengan berteman dengannya, ya, dengan paparannya di medsosnya misalnya, berupa cuplikan ceramah, nasihat-nasihat, itu bisa memberikan manfaat kepada kita, kenapa tidak? Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita masalah itu. Bagaimana Nabi SAW menggambarkan ada seseorang yang datang meninggalkan desanya, kotanya, negerinya, ke satu tempat, tujuannya tidak lain kecuali untuk menemui seseorang muslim di sana yang dia menjalin ukhuwah atau persaudaraan khusus dengannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ukhuwah ini, persaudaraan ini lintas negara, lintas suku, lintas keluarga. Kemudian teman-teman sekalian, pelajaran yang lain adalah bagaimana menjalin ukhuwah Islamiyah ini, persaudaraan Islam ini dengan sama muslim. Itu teman-teman sekalian dapat mengundang cintanya Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, nggak ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Luar biasa cinta Allah SWT. Cinta Sang Pencipta langit dan bumi. Tentu saja akan sangat baik buat kita. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW, فَأَرْصَلَ lahu ala madrajatihi malakan wa dzakara al-hadits. Kemudian Allah mengutus di perjalanan dia sosok malaikat yang menjelma jadi manusia, lalu menanyakan kepada dia, kau mau kemana? Dia bilang, saya mau ke desa ini. Maka malaikat bertanya, apakah ada hajat kau? Hajat ini luas maknanya. Apa kau ingin pinjam uang? Apa kau ingin bayar utang? Apa kau punya piutang? Apa kau punya maslahat yang lain? Bisniskah? Menikahkah? Dan yang lain. Kata orang ini tidak ada. Kecuali saya mencintainya karena Allah. Perhatikan apa? Jawaban utusan Allah malaikat ini. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan kepadamu kalau Allah mencintaimu sebagaimana kau mencintai dia karenanya. Hadis garis bawahi di sini teman-teman, mencintai bukan karena fisik, mencintai bukan paras wajah, bukan karena kulit, bukan karena indahnya rambut, bukan karena jabatan, bukan karena kekayaan, bukan karena jalur nasab, bukan karena terkenal, ya. Tapi karena Allah. Artinya orang itu sangat baik, soleh dan soleh.